Halo semuanya, selamat datang. Hari ini kita akan belajar membedakan apa itu homonim, homofon, dan juga homograf bersama saya, Ibu Ambaristi Harsita Milanguni. Teman-teman, semoga dengan menyaksikan video ini, teman-teman bisa semakin membedakan homonim, homofon, dan juga homograf ya. Yuk, kita mulai dari definisinya. Yang pertama, homonim itu apa sih? Jadi kalau kita lihat di KBBI sebenarnya sudah ada homonim itu adalah kata-kata yang memiliki lafal dan ejaan yang sama, ya. Tetapi artinya berbeda. Yang berbeda itu adalah artinya atau kita biasa sebut dia adalah makna, ya. Makna dan tidak berhubungan. Seperti contoh adalah rapat, ya. Rapat itu ada dua, ada yang bahasa Inggrisnya meeting, ya kan? Berarti pertemuan. Oke, kita tuliskan di sini ini pertemuan, pertemuan. Ada juga rapat yang erat, ya. Jadi ditutup rapat atau ditutup erat, gitu. Kemudian untuk homofon, ya, homofon itu adalah kata-kata yang memiliki bunyi dan bunyi atau pelafalan yang sama, tetapi ejaan dan maknanya berbeda. Ejaan dan maknanya berbeda. Contohnya adalah kata sanksi dan juga kata sanksi. Penyebutannya sama ya, tapi ternyata kalau kita lihat tulisannya berbeda. Ya, sanksi yang menggunakan G ini artinya adalah keragu-raguan. Ya, ragu-ragu. Tapi kalau sanksi yang menggunakan K ini artinya adalah hukuman. Nah, makna dari keduanya ini ya itu akan terlihat kalau kita bisa membaca atau melihat dari kalimat utuhnya gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah homograf. Homograf ini adalah kata-kata yang ejaannya sama tetapi memiliki makna dan pengucapan yang berbeda. Ejaannya sama, ya kan? Tetapi memiliki makna dan pengucapan yang berbeda atau lafalnya berbeda. Sebagai contoh adalah apel. Bisa apel, bisa apel. Ya, apel yang berarti buah, ya, apel yang berarti upacara. Seperti itu. Nah, sekarang kita lihat cara membedakan paling mudah. Nih, Bu Ambar sudah menyiapkan sebuah tabel. Tabel ini bisa kamu gunakan ketika kamu bingung gitu ya untuk mendefinisikan. Nah, ini adalah tabel mak buntul ya. Apa itu mak buntul? Adalah tabel makna, bunyi dan juga tulisan ya. Bu Ambar tulis di sini ya. Ini adalah tabel makna ya, bunyi dan juga tulisan gitu. Oke? Ya. Nah, kita lihat sekarang seperti apa. Kalau misalnya homonim tadi berarti dia lafal dan ejaan yang sama, tapi maknanya berbeda. Sebelah kiri makna berarti ini adalah salah ya, dicoret karena berbeda. Contohnya adalah hak asasi sama hak sepatu. Ya, sama-sama hak. Tapi kalau kita sebut secara lengkap, entah itu kalimat, entah itu konteksnya, maka bisa langsung membedakan. Kemudian ada homofon. Homofon itu apa? Homofon itu yang pelafalannya sama atau bunyinya sama, tetapi ejaan dan maknanya berbeda. Tulisan dan maknanya berbeda. Berarti kita tulis aja di sini. Makna dan tulisan berbeda, bunyi sama. Contohnya adalah Bank Jali dan juga Bank Indonesia. Bank Jali sebagai kakak laki-laki, ya, Bank Indonesia sebagai tempat penyimpanan uang. Kemudian untuk homograf, kata-kata yang ejaannya sama tetapi memiliki makna dan pengucapan yang berbeda. Sebagai contoh, ada bola itu mental dan gangguan mental, ya. Maknanya berbeda, bunyinya berbeda, tulisannya juga berbeda. Jadi itu cara supaya teman-teman bisa membedakan homonim dan juga homograf secara bersamaan. Dengan membuat tabel ini akan semakin mudah, teman-teman. Tapi yang jelas, eh, apalagi untuk homofon, ya, teman-teman perlu mengetahui kalimatnya secara utuh, ya, atau misalnya tidak bisa hanya satu kata, misalnya bang dan bang. Bang apa nih, gitu ya, harus terlihat atau harus nampak konteksnya terlebih dahulu, ya. Kemudian kita coba nih.
di sebuah soal ya. Ibu Ambar punya satu soal. Kumpulan kata yang mengandung relasi makna homograf ditunjukkan oleh kata nomor berapa. Ingat ya, kita balik lagi ke sini. Homograf itu adalah maknanya berbeda, bunyinya berbeda, tulisannya sama. Mental, mental. Oke, maknanya berbeda, bunyinya berbeda, tulisannya sama. Mental dan mental. Oke. Nah, coba dibaca terlebih dahulu teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ibu Ambar sudah menyiapkan 9 kata dan sudah ada pasangannya di pilihan jawaban ini. Oke, silakan dianalisis dulu. Sudah? Jawabannya adalah betul. Jawabannya adalah yang A. Berarti ini seri, serak, dan juga kecap. Kok bisa? Ya kan? Kita lihat nih di sini. Nomor satu, kalau misalnya kita lihat konteksnya adalah pada setiap buku sudah tertulis nomor seri. Hasil pertandingan itu seri, ya. Berbeda ya pengucapannya ya teman-teman ya. Tapi tulisannya sama. Nomor empat, suaranya terdengar serak setelah menangis. Mainan adik berserakan di lantai. Itu adalah dua pelafalan yang berbeda. Tujuh, dia saat makan mulutnya selalu kecap sehingga mengganggu orang yang di dekatnya. Yang kedua, dia selalu menuangkan kecap pada setiap makanannya. Itu adalah dua hal yang berbeda. Ya, sekali lagi, kalau ingin membedakan relasi makna, entah itu homonim, homofon, dan juga homograf, terutama di bagian homonim ya, teman-teman, itu harus dilihat dulu kalimatnya seperti apa. Kalau homograf, kita baca kalimatnya yang akan menyusahkan itu adalah sebenarnya pelafalannya. Karena ada beberapa orang yang tidak bisa membedakan bagaimana menyebutkan seri dan seri, atau serak dan serak, kecap dan juga kecap. Yang mereka tahu adalah kata-kata tertentu saja. Ya, jadi eh, konteks kalimat juga perlu dipahami. Gitu. Oke? Terima kasih teman-teman. Semoga ilmunya bermanfaat.